Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya muallima Adam allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa huda ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita patut bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian hadis yang terkait dengan bab haji dalam kitab Subul Salam Syarah Bulughul Maram ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang keutamaan haji yang mabrur. Tidak ada pantas yang diraih orang-orang yang haji mabrur itu kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita selalu mengilmui dari setiap ibadah kita, terutama ibadah haji ini, agar kita tetap mendapatkan meraih haji yang mabrur tersebut. Nah, kemudian di hadis yang ke-683 ini Nabi SAW bersabda dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu haramun ma baina airin ila thawrin, rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, kota Madinah adalah termasuk kota haram yang terletak di antara bukit Air dan bukit Thawr. Mana kita ketahui bahwa bukit Air itu adalah bukit yang kecil, ya, dekat dengan Madinah, yang terletak di sebelah selatan kota Madinah. Kemudian bukit Thawr atau juga disebut dengan gunung, ya, Jabal As-Saghir, Jabal Saghir atau gunung yang kecil. Kalau kita di Indonesia kita sebut dengan bukit lah, seperti itu. Itu terletak di sebelah selatan kota Madinah dan persis di belakang Jabal Uhud. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Madinah adalah tanah haram sebagaimana juga Makkah dan sekitarnya. Jadi kita menjelaskan dulu terkait dengan keharaman Makkah. Tanah haram disebut juga yang tanah suci, yakni bermakna sebuah zona khusus yang hanya boleh diakses orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amin hadza. Sungguhnya, ya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Oleh sebab itu mereka jangan sampai mendekati Masjidil Haram. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa ya disebut tanah haram? Jadi sebelum kita menjelaskan nanti tentang Madinah, kota haram, ya, kita refleks kembali, flashback kembali tentang keharaman Makkah. Mengapa disebut kota Makkah tanah haram? Mengapa disebut kota Madinah tanah haram? Disebut tanah haram karena ada banyak aturan yang tidak boleh dilanggar. Dalam tafsir Al-Misbahul Munir dinyatakan, wal baladul haram ay la yahillu intikahuhu.
la yahillu intihakuhu wal baladul haram la yahillu intihakuhu. Tanah haram artinya tanah yang tidak halal untuk dilanggar. Ya, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah An-Naml, "Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldah alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin." Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Rabb negeri ini, yaitu Makkah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Nabi SAW sebutkan hukum yang berlaku sebagaimana konsekuensi Allah Subhanahu wa taala jadikan tanah ini sebagai kota haram. Jadi itu konsekuensinya apa? Fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. La yu'dadu syaukuhu wa la yunaffaru sayduhu wa la yaltaqitu luqtatahu illa man 'arrafaha wa la yuqtala khalaha. Yang artinya dia haram dengan kemuliaannya yang Allah berikan sampai hari kiamat. Tidak boleh dipatahkan ranting pohonnya, tidak boleh diburu buruannya, hewan buruannya, dan tidak boleh diambil barang yang hilang atau tercecer kecuali untuk diumumkan, dan tidak boleh dicabut rerumputan yang hijaunya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Makkah pun dikatakan sebagai tanah suci. Jadi selain kota haram disebut juga tanah suci. Kenapa demikian? Karena Makkah sebagai salah satu pusat umat Islam, karena terdapat Baitullah, rumah Allah, tentunya merupakan kota yang sangat dijaga kesuciannya. Bahkan saking dijaganya, kita yang memasuki kota tersebut harus benar-benar dalam keadaan yang suci, yaitu suci dari semua yang namanya keburukan, seperti dosa syirik, dosa kufur akidah, dosa maksiat, dosa fasik, dan dosa-dosa lainnya yang membuat manusia menjadi lebih buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika berhaji pun sangat dianjurkan untuk menjaga kesucian. Hal itu bisa dilihat dengan penggunaan pakaian ihram dengan warna putih misalnya, yang bersih, harus bisa bersikap khusyuk dan meninggalkan apa-apa yang bersifat keduniaan, dan juga rendah diri sebagai manusia yang lemah. Jika kita bertanya apa yang menjadi perbedaan antara tanah haram dan tanah suci, bisa disimpulkan keduanya sama. Jadi tanah suci juga disebut tanah haram. Dan semuanya pun tertuju pada satu kota, yaitu kota Makkah, sebagai kota yang dimuliakan dan diagungkan keberadaannya. Dan begitu juga termasuk dengan Madinah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut penjabaran kita bagaimana alasan disebut tanah haram. Jadi kenapa sampai Makkah dan Madinah itu disebut tanah haram? Yang pertama, haram dimasuki orang kafir. Ya. Dasar larangan bagi orang non-muslim untuk memasuki wilayah al-haram di Makkah al-Mukarramah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Fala yaqrabu Masjidil Haram ba'da 'ami hadza. Kemudian ketentuan terkait dengan wilayah haram, selain tidak boleh dimasuki oleh non-muslim, tanah haram di Makkah juga memiliki ketentuan-ketentuan lainnya, yaitu salat di dalam Masjidil Haram Makkah akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Para ulama mengatakan bahwa di Masjidil Haram atau di sekitar Masjidil Haram itu juga termasuk bagian dari tanah haram itu. Makanya sholat di Masjidil Haram atau di sekitarnya, di tanah-tanah haram itu akan mendapatkan balasan 100.000 kali dibandingkan di tempat lainnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
salat di masjidku, ya salatun fi masjid hadha afdalu min alf salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Salat di masjidku, kata Nabi SAW, akan dilipat gandakan sebanyak 1000 kali, ya, dibandingkan salat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Di Masjidil Haram akan dilipat gandakan jadi mi'atu alf salah, yaitu 100.000 kali. Yang kedua, jemaah sekalian rahimakumullah, bahkan dikatakan tak ada larangan untuk melakukan salat kapanpun, bahkan termasuk pada waktu-waktu yang sebenarnya haram untuk melakukan salat. Itulah keistimewaan. Seperti pada saat matahari terbit, terbenam, atau pas di kepala, ya, itu tidak ada larangan-larangan ketika kita berada di Masjidil Haram, di tanah haram. Ketiga, haram membawa senjata. Di tanah haram, maka haram hukumnya kita membawa senjata. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak dibolehkan bagi kalian membawa senjata di kota Makkah. Kemudian haram menumpahkan darah, pembunuhan, ya, dan mematahkan tumbuhannya. Maka sejak itu negeri Makkah haram dengan keharaman Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Duri-durinya tidak boleh dipatahkan, binatang buruannya tidak boleh diusir, diganggu, barang yang jatuh di Makkah tidak boleh diambil kecuali untuk mencari pemiliknya. Tumbuh-tumbuhannya tidak boleh ditebang. Begitu yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan dari Makkah. Nah, kemudian terkait dengan keharaman Madinah, ya, keharaman kota Madinah dan sekitarnya, sebagaimana hadis yang kami sebutkan pada pertemuan tadi, ya, permulaan tadi, an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi SAW, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, al-Madinatu haramun ma baina airin ila thawrin. Kota Madinah merupakan, ya, haram atau kota mulia, kota suci, tempat turunnya wahyu, ya, yaitu berbatasan antara dua gunung, yaitu gunung Air dan sampai kepada gunung Thawr, disebut dengan Ats-Thawr. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kota Madinah merupakan haram, kota suci, tempat turunnya wahyu, turunnya Jibril kepada Rasulullah SAW, tempat pertemuan antara kaum muhajirin dan ansar. Jadi kota Madinah adalah ibu kota pertama bagi kaum muslimin. Kota Madinah juga penuh barakah yang telah dimuliakan Allah Azza wa Jalla dan diberi berbagai keutamaan. Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai tempat terbaik setelah Makkah, yang menunjukkan keutamaan Makkah atas Madinah, yaitu sabda Rasulullah SAW ketika beliau Nabi SAW diusir dari Makkah dan hijrah menuju Madinah. Beliau SAW bersabda kepada Makkah, wallahi innaka la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrajtu minka ma kharajtu. Demi Allah, kata Nabi SAW, sesungguhnya kamu merupakan bumi Allah yang terbaik, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan keluar darimu. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Hadis ini hadis sahih. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan kota Madinah adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai kota yang haram. Maksudnya adalah kota yang mulia dan aman. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kota Makkah sebagai kota haram dan aman. Sehingga di tempat ini tidak boleh tumpahkan darah, sama seperti di Makkah juga. Tidak boleh membawa senjata untuk perang dan hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah haram. Ya. Nabi SAW bersabda, inna Ibrahim harrama Makkata wa inni haramtu al-Madinata. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan kota Makkah sebagai kota haram, dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah
sebagai kota yang haram juga. Kemudian yang dimaksud dengan daerah haram di kota Madinah adalah ada wilayah yang mencakup semua area yang berada dalam batasan-batasan kota Madinah, yaitu daerah yang berada antara yang saya sebutkan dalam hadis tadi, bukit atau gunung air, terus sampai kepada bukit gunung, ya, Tsaur, yang ada di selatan, di utara dari kota Makkah, kota Madinah, yang kemana persis di belakang gunung Uhud tersebut. Nah, inilah makna penjelasan sabda Nabi SAW, Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thaurin. Kota Madinah merupakan kota haram, yaitu wilayah antara wilayah air, yaitu ada wilayah air di situ, dan kemudian sampai Thaur. Kalau kita musim haji akan dijelaskan, akan diterangkan, akan ditunjukkan mana itu dia gunung air dan gunung Thaur tersebut. Nabi SAW juga bersabda dengan hadis yang lain, inni haramtu ma baina labata'il madinata la yuqta'u ghidahuha wa la yuqtal sayruha. Sesungguhnya aku mengharamkan wilayah yang terletak antara dua tanah hitam, pegunungan batu kota yang Madinah, ada di kota Madinah, tidak boleh dipotong pepohonannya dan tidak boleh dibunuh hewannya. Jadi kalau kita gambarkan bahwa batasan-batasan haram di Madinah itu dari selatan ke utara, yaitu dari gunung air kepada gunung sampai gunung Tsaur, kemudian dari barat sampai timur disebut Labbatain, ada dua gunung, ada dua lembah yang berbatu-batuan. Nah, itulah batas daripada tempat ya disebut dengan kota haram dari Madinah tersebut. Semoga kita yang berhaji dan akan berhaji bisa mengetahui hal-hal yang dilarang, apa yang kita larang ketika kita berada di kota Makkah, ya, dan juga kota Madinah sebagai kota haram, sehingga kita terhindar dari larangan-larangan yang telah ditentukan dalam syariat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.